Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 565 obat aneh. Melihat tatapan bingung Lin Yu, Yuan He tidak bisa menahan perasaan bahagia, menyeringai, dan tersenyum pada Lin Yu. Mengapa, He Jiarong, apakah kamu bahkan tidak tahu bagaimana menyembuhkannya? Jika kamu tidak tahu bagaimana menyembuhkan, kalau begitu, menjauhlah dari Kolonel Han. Setelah beberapa saat, Tuan Sangguan akan merawat keponakanku. Aku akan meminta Tuan Sangguan untuk merawat Kapten Han. Tidak perlu ini, aku punya caraku sendiri. Wajah Lin Yu tenggelam seperti air, dan dia berkata kepada Yuan He dengan nada datar, tetapi untuk menghemat waktu, tolong bagikan sisa beras, tembaga dan cinabar dengan Anda. Karena pria jubah dapat menyembuhkan keponakan Yuan He dalam waktu yang singkat, dia harus memiliki barang siap pakai ini. Ini juga bagian dari barang yang Lin Yu minta untuk dibeli oleh Tan Kai. Aku tahu Yuan He dan pria jubah itu. Jika ada sesuatu di sini, dia tidak akan membiarkan Tan Kai membuang waktu untuk membelinya. Beras, koin tembaga. Yuan dia mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, mulutnya mencibir, matanya menatap Lin Yu dengan sangat aneh, dan dia tersenyum. Aku berkata, He Jiarong, apakah kamu bermimpi? Apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda menggunakan hal-hal ini untuk pengobatan Anda? Apakah Anda bodoh dan bingung? Sebagai Kepala Departemen Intelijen Militer No. 2, Yuan He secara alami tahu bahwa beras, koin tembaga, dan cinabar yang dikatakan Lin Yu digunakan untuk mengusir roh jahat, tetapi ini biasanya digunakan dalam teknik misterius. Mengapa mereka terlibat dalam teknik medis lagi? Lin Yu tidak peduli dengan sindirannya, wajahnya terkejut, dan dia tiba-tiba terkejut, dan berkata dengan ragu-ragu, maksudmu Tuan Sangguan menyembuhkan penyakitnya tanpa menggunakan benda-benda ini? Tidak buruk. Yuan He mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Hati Lin Yu terkejut, dan dia sedikit bingung untuk sementara waktu, tetapi dia memikirkannya dengan hati-hati, dan hatinya bergetar, tiba-tiba teringat pada toples yang dipegang oleh pria berjubah itu, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tahu. Aku tahu. Lin Yu menduga bahwa Yuan He pasti telah mengganti beras, koin tembaga, dan cinabar yang dia gunakan dengan isi toples, dan tampaknya toples tanah liatnya jauh lebih mudah digunakan daripada metode beras, koin tembaga, dan cinabar miliknya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa sembuh secepat itu. Tak heran jika pria berjubah ini enggan menggunakan pot tanah liatnya sebagai taruhan. Ternyata ada harta karun yang tidak bisa ditebak orang. Ketika Lin Yu memikirkannya seperti ini, dia merasa sedikit gatal untuk sementara waktu. Jika dia benar-benar bisa memenangkan pot tanah liat ini, itu akan sangat bagus. Jika dia belajar cara menggunakannya, dia pasti akan menyelamatkan banyak masalah di masa depan, dan dia tidak harus membiarkan orang keluar dan membelinya sekarang. Naik. Tapi sayang sekali, karena pria berjubah telah menyembuhkan penyakit Yuan He, dia akan diikat paling baik, jadi pot tanah liat ini mungkin sudah tidak bisa dimainkan. Melihat bahwa Lin Yu belum berbicara, Yuan He tidak bisa menahan cibiran dan berkata, mengapa, saya takut. Jangan mengambil pekerjaan porselen tanpa berlian-berlian, tetapi jika Anda menyerah sekarang, sudah terlambat. Balai medis kecil Anda harus dikembalikan ke Suan. Sekolah kedokteran keluar. Siapa bilang aku tidak bisa sembuh? Lin Yu melirik Yuan He dan menjawab dengan hangat. Ini baik. Yuan He mendengus, adalah hal yang baik bagi orang muda untuk percaya diri, tetapi saya ingin mengingatkan Anda terlebih dahulu, jika Anda tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti, dan memperlakukan Kolonel Han baik atau buruk, Anda membunuh orang, dan saya pasti tidak akan mengampuni Anda. Ketika dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, berbalik dan mengabaikan Lin Yu lagi. Sial,
resminya hebat. Melihat penampilan Yuan He yang arogan, wajah Li Zenseng membiru karena marah, tapi dia juga memperhatikan pangkat militer di pundak Yuan He. Oke, Saudara Li, kembali dulu. Lin Yu tersenyum padanya dengan ringan dan menepuk pundaknya. Oke, Tuan, kalau begitu Anda bisa memberitahu saya kapanpun Anda punya sesuatu. Li Zenseng setuju, dan kemudian keluar dengan cepat. Ketika dia melewati Yuan He, dia tidak menyangka akan mengayunkan tinjunya secara diam-diam ke punggung Yuan He. Tidak lama kemudian, Tan Kai dan yang lainnya lari kembali dengan tergesa-gesa, karena mereka bertanggung jawab atas hal yang sama dan membelinya secara terpisah, sehingga waktunya relatif singkat. Dia, Tuan He, kamu, lihat semuanya. Tidak lengkap. Tan Kai menyerahkan barang-barang yang dia beli kepada Lin Yu. Terengah-engah, tentunya, mereka tidak berjalan lambat untuk mengejar kecepatan. Lin Yu melirik isi tasnya dan mengangguk, tidak masalah. Berbicara, Lin Yu berbalik dan kembali ke bangsal dengan sesuatu. Kamu keluar dulu. Lin Yu takut menakut-nakuti perawat kecil itu, jadi dia mendorongnya keluar terlebih dahulu, dan pada saat yang sama dia tidak lupa untuk memberitahunya, juga, tolong bantu saya mendapatkan perban untuk luka. Saya akan menggunakannya nanti. Ini baik. Perawat kecil itu setuju dengan takut-takut, menatap Tan Kai, lalu berjalan keluar tanpa lupa menutup pintu. Saudara Tan, bantu aku mendapatkan nampan besi di atas meja. Lin Yu menunjuk ke nampan besi di atas meja untuk pengobatan barat. Mendengar ini, Tan Kai segera mengambil barang-barang di atas nampan besi dan mengambil alih nampan itu. Lin Yu memintanya untuk memegang nampan, lalu dia mengeluarkan 2 genggam nasi dengan kedua tangan, dan menaburkannya di atas nampan besi, kemudian Lin Yu menaburkan selapis cinabar di atas nampan, dan kemudian Lin Yu dengan rapi meletakkan 3 koin tembaga di atas cinabar dan nasi. Kemudian Lin Yu sedih dari meja dengan pisau dokter yang tajam, digesek di telapak tangannya, dan darah segera mengalir keluar. Lin Yu mengepalkan telapak tangannya dan menggantungnya di nampan besi, membiarkan darahnya menetes ke 3 koin tembaga. Wajah Tan Kai menegang saat melihat ini, dan dia berkata dengan cemas, Tuan He, saya tahu saya akan datang, saya memiliki kulit tebal. Tidak apa-apa, semuanya sama. Lin Yu tersenyum tipis. Setelah meneteskan darah, dia mengeluarkan bubuk penumbuh otot dari kotak dan menaburkan sedikit di telapak tangannya. Dia tidak ingin menggunakannya terlalu banyak, karena sisanya akan digunakan untuk membantu Han Bing mengobati lukanya. Bedak ini memiliki bahan yang sama dengan Senji Hemostatic Ointment yang ia kembangkan sebelumnya, hanya saja bedak tersebut dibuat menjadi bentuk bedak, yang nyaman untuk pengobatan luka besar. Kemudian dia mengeluarkan 3 kertas jimat kuning lagi, mencelupkan tinta ke kertas jimat dengan kuas, dan tidak tahu apa yang tertulis di kertas jimat itu, kemudian ditempelkan di atas 3 koin tembaga satu per satu, dan ketiga kertas jimat itu seolah-olah menempel di lem. Umumnya, mereka melekat kuat pada 3 koin, dan tidak bergerak. Saudara Tan, tolong bantu saya menyalakan wewangian. Lin Yu berkata kepada Tan Kai sambil mengambil plat besi di tangan Tan Kai. Ini baik. Tan Kai setuju, berbalik dan berjalan untuk mengambil sepotong dupa untuk menyalakannya. Dupa yang Lin Yu minta dia beli jauh lebih tebal dari dupa biasa, dengan ketebalan jari jempol, dupa merah menyala, lebih besar dari kacang. Lin Yu meletakkan nampan besi di sebelah kaki Han Bing di dekat luka, dan kemudian Lin Yu meniup kepala dupa, membuat pembuluh darah Han Bing yang bengkak bolak-balik dengan kepala dupa Zeng Wang yang terbakar. Tidak butuh waktu lama bagi pembuluh darah untuk bergerak seperti bernapas. Di saat yang sama, abu-abu tua di pembuluh darah menjadi lebih pekat. Sepertinya mengalir, perlahan menyatu menuju luka, dan saat benda hitam keabu-abuan ini menyatu ke arah luka, pembuluh darah bengkak di betis Han Bing juga perlahan rata. Tan Kai tiba-tiba merasa senang saat melihat situasi ini, dan sedikit mengepalkan tinjunya dengan bersemangat.
Pada saat ini, benda-benda hitam dan abu-abu semuanya berkumpul di luka, dan kemudian kepulan asap hitam perlahan-lahan melayang keluar dari luka, perlahan-lahan masuk ke piring besi yang berisi nasi dan cinabar. Tan Kai tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika dia melihat pemandangan ini, tetapi dia adalah anggota dari Departemen Intelijen Militer, dan dia memiliki beberapa wawasan, jadi dia terkejut, dan ekspresinya tenang. Ledakan. Pada saat ini, hanya terdengar ledakan kecil, dan kertas jimat pada koin tembaga pertama tiba-tiba menyala dan menghilang tanpa bekas. Koin tembaga kuning asli juga menjadi hangus dan sepertinya ditempatkan dalam ribuan. Sudah dipanggang di kompor tingkat tinggi. Ledakan. Kemudian kertas jimat pada koin tembaga kedua tiba-tiba menyala, persis sama dengan yang pertama. Yang ketiga segera mengikuti jejak yang pertama dan yang kedua, 3 koin itu hitam seperti kokas, dan beras di bawah koin itu meledak keluar dari kekosongan kecil. Dan ketika 3 kertas jimat terbakar, semua udara hitam di kaki Han Bing tersedot keluar, dan pembuluh darah yang semula bengkak di kakinya kembali normal. Melihat lukanya, itu telah dibandingkan dengan alat tajam biasa. Cederanya tidak membuat banyak perbedaan. Tuan He, Anda benar-benar membuka mata saya hari ini. Tan Kai terkesima saat melihat pemandangan ini. Saya tahu untuk pertama kalinya bahwa saya terluka dan bisa disembuhkan dengan metode ini. Budaya Huaxia benar-benar luas dan mendalam. Ini disebut Suyusu. Lin Yu tersenyum, dan sambil menaburkan bedak hemostatik dan pertumbuhan otot pada luka Han Bing, dia tersenyum pada Tan Kai. Nenek moyang kita tidak menggunakan metode ini untuk mengobati penyakit ketika mereka kekurangan dokter dan obat. Kalau begitu Kapten Han baik-baik saja? Tan Kai bertanya sedikit bersemangat. Tidak apa-apa. Biarkan perawat datang dan membantunya membungkus lukanya. Lin Yu mengangguk. Kemudian Tan Kai tidak sabar untuk segera keluar. Karena luka Han Bing ada di pahanya dan perlu melepas pakaiannya, Lin Yu meninggalkan bangsal untuk menghindari kecurigaan. Begitu dia meninggalkan rumah, dia melihat bahwa pria berjubah sudah keluar, dan sedang duduk di koridor berbicara dengan Yuan He, sambil masih memegang pot tanah liat dengan erat di tangannya, dan Lin Yu tanpa sadar memindahkan tanah di tangannya. Melirik toples. Oh, He Jiarong keluar, kenapa, Kolonel Han sembuh? Yuan He cukup terkejut melihat Lin Yu keluar. Tentu saja, Tuan He adalah dokter jenius di ibu kota. Karena beberapa dukun dapat mengobatinya, Tuan dia bukanlah masalah. Tan Kai tidak menunggu Lin Yu berbicara, dia memimpin dan berkata dengan bangga bahwa dia bangga dengan Lin Yu dari hati. Yuan He sedikit mengernyit saat mendengar ini, jelas sedikit tidak terduga. Mata Zhao Zongji berbinar ketika dia mendengar ini, dan hati yang menggantung itu langsung melepaskannya, hatinya sangat bersemangat, hebat, hebat. Tuan He memberi mereka wajah lain di rumah sakit. Dokter He, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Pria berjubah tampak tenang dan tersenyum, bagaimanapun, ini adalah trauma. Anda harus pulih untuk melihat apakah sudah sembuh. Mungkin setelah beberapa saat, sesuatu yang lain akan terjadi. Kata-kata Tuan Sangguan tepat untuk mengingatkan Anda, ya, Anda bisa menyembuhkannya begitu cepat. Kemungkinan besar akan ada gejala sisa. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, dan membalas begitu saja. Kalau begitu mari kita perhatikan perubahannya. Pria berjubah tersenyum ringan, dan tidak berdebat dengan Lin Yu. Oke, kalau begitu kita tunggu dan lihat. Yuan He mendongak dengan ekspresi arogan, jelas percaya diri pada pria berjubah. Setelah itu, Zhao Zongji buru-buru mengirim beberapa perawat ke bangsal keponakan Yuan He dan Han Bing untuk menemaninya. Pada saat yang sama, dia juga memanggil 2 direktur bedah rumah sakit untuk saling menatap, untuk berjaga-jaga. Kerumunan itu duduk di bangku dan menunggu lama sekali. Hampir semua dari mereka akan tertidur. Tiba-tiba mereka mendengar seorang perawat kecil bergegas mendekat dan berkata dengan cemas, "Tidak, ada masalah dengan luka pasien."
Zhao Zongji, yang semula mengantuk, tiba-tiba terbangun dan buru-buru bertanya, pasien mana yang bermasalah? Pasien mana itu? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.